Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah fa in saluhat saluha lahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalik. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan semua aktivitas kehidupan kita. Oleh sebab itu wajib kita syukuri dalam wujud syukur yang sebenar-benarnya, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya, seraya melaksanakan semua apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa konsekuen dan istiqamah dalam mengikuti tuntunannya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Jihad, masih ada orang yang mau mendatangi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala guna menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan sebuah judul, kenapa tidak boleh meninggalkan sholat. Berangkat dari ayat surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah Alkitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan menegakkan salat itu adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hari ke hari, waktu ke waktu,
kita mengetahui keadaan kondisi umat pada saat ini, bahwa umat Islam terbesar di seluruh dunia. Alhamdulillah, Indonesia mencapai urutan pertama umat Islam terbesar di seluruh permukaan jagat raya ini. Akan tetapi ironis, saudara-saudara, betapa umat Islam 87,2% jumlahnya, atau sekitar 273 juta jiwa, sangat prihatin. Umat Islam yang melaksanakan sholat, umat Islam yang berangkat ke masjid, umat Islam yang memperhatikan majelis-majelis taklim, hanya 30% dari persentase yang ada, saudara-saudara. Sangat memprihatinkan. Umat kita, umat Islam yang berada di Indonesia, sangat diharapkan oleh umat Islam di seluruh dunia menjadi pemimpin dunia Islam saat ini. Bahkan Masjidil Aqsa telah memanggil kita. Yang digaung-gaungkan adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Maka rasa bangga ada di dalam hati kita. Rasa bangga tentu kepada setiap individu muslim saat ini yang ada di Indonesia jelas-jelas ada. Nah, pada kesempatan kali ini kami mencoba menyampaikan kenapa tidak boleh meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah merupakan miniatur kehidupan orang-orang yang beriman. Menjadi standar tolak ukur kehidupan orang-orang yang beriman pada saat ini. Apabila kita meninggalkan sholat, maka kita termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat? Kata Nabi, as-salatu imadduddin. Pertama, salat itu adalah tiang agama. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu bangunan tidak akan komplit, tidak akan rapi, tidak akan kokoh apabila tiangnya tidak ada, apabila tiangnya tidak baik, atau apabila tiangnya oleng, maka bangunan itu akan rusak, lama-lama akan runtuh, saudara-saudara. Oleh sebab itu, orang yang meninggalkan salat sama seperti orang yang menghancurkan bangunan itu. Sama seperti dia menghancurkan Islam itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kenapa tidak boleh meninggalkan salat? Karena salat adalah merupakan Islam, rukun Islam yang kedua. Nabi mengatakan, bunyal Islam ala khamsin. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahu Bukhari dan Muslim. Bangunan Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Pertama adalah syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak ada kompromi. Yang kedua, wa iqamus shalah, adalah menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berangkat ke tanah suci guna melaksanakan ibadah haji apabila kita mampu melaksanakannya. Kita kenal ini adalah rukun Islam, 5 rukun Islam. Apabila salah satu dari rukun Islam ini kita tinggalkan, maka pincanglah Islam yang kita agung-agungkan di muka bumi ini sebagai orang yang beriman. Yang ketiga, kenapa tidak boleh meninggalkan sholat? Kata Rasulullah SAW, karena sholat adalah merupakan amal yang pertama sekali dihisab di yaumil kiamah nanti.
adalah merupakan amal penentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak sholat, maka Rasulullah SAW menampilkan tangannya ketika di Telaga Kausar. Rasulullah memanggil kita, memanggil umatnya. Dikenal dari mana, saudara-saudara? Dikenal dari sholatnya. Ya ummati ta'al, ta'al, kata Rasulullah SAW. Kesini umatku. Maka orang yang tidak melaksanakan sholat disingkirkan oleh Rasulullah SAW, tidak bisa ikut ke dalam rombongan kita. Maka saudara-saudara kaum muslimin, sholat ini adalah merupakan tolak ukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertemu Rasulullah SAW di Telaga Kausar nanti. Sholat adalah merupakan amal yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah nanti. Awwalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Amal yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah salat. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amali. Apabila salatnya ini baik, salatnya ini bagus, maka bagus seluruh amal perbuatannya. Tidak ada lagi yang dihitung oleh Allah kecuali kebaikan-kebaikan salatnya. Fa in fasadat fasadat sa'iru amali. Apabila salatnya itu rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatannya. Jadi tolak ukur kehidupan kita adalah sholat. Apabila sholatnya tidak baik, maka seluruh kehidupannya tidak baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa tidak boleh meninggalkan sholat? Kata Rasulullah SAW, sholat adalah merupakan identitas kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di dunia ini. Kita akan dikenal orang-orang yang di luar Islam karena sholat. Kata Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salata, faman tarakaha faqad kafar. Tali perjanjian kami dengan mereka itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka nyata-nyata dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini ada yang mengatakan, ulama mengatakan KTP kita, paspor kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memiliki KTP ini, maka kita tidak akan pernah bisa melewati Shiratal Mustaqim. Kita tidak akan bisa melaluinya tanpa salat. Maka salat inilah yang menjadi KTP kita apabila masuki pintu-pintu itu. Pintu Shiratal Mustaqim. Maka orang yang tidak melaksanakan sholat, jangan harap bisa masuk ke dalam pintu itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sholat adalah merupakan tali pengerat silaturahim di antara umat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu jika terjadi perselisihan di antara keduanya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah SAW keluar memimpin sholat. Ketika itu Rasulullah SAW dengan muka yang sangat merah berkomando di depan saf-saf kaum muslimin, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Beliau mengulangnya 3 kali. Luruskan saf-saf kalian, luruskan saf-saf kalian, luruskan saf-saf kalian, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi para sahabat tidak ubahnya seperti kita sekarang ini. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum fa inna tasliyatas sufuf min tamami shalah, kita biasa-biasa saja. Tidak ada reaksi kita yang dominan untuk meluruskan dan merapatkan shaf di antara sesama saudaranya, sesama sahabatnya sebelah.
Akan tetapi ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Aula yukhalifannallahu baina qulubikum." Dalam hadis lain diriwayatkan, "Aula yukhalifannallahu baina wujuhikum." Kalau kalian tidak meluruskan dan merapatkan saf kalian, kata Rasulullah SAW, wallah, demi Allah, kata Rasulullah, beliau bersumpah dengan nama Allah, maka keringat para sahabat bercucuran apabila Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah. Maka dikisahkan dalam hadisnya, yuljiku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu bikadamihi. Para sahabat meluruskan dan merapatkan safnya, kaki dengan kaki sahabatnya sebelah, rapat menempel bahu dengan bahunya, bahkan dengkul dengan dengkul sahabatnya sebelah, rapat semuanya. Lalu Rasulullah SAW tersenyum. Kemudian Allah memberikan hadiah kepada mereka, yaitu surat As-Saff ayat 4. Diberikan kepada orang-orang yang beriman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala karena meluruskan dan merapatkan safnya seperti saf-safnya para malaikat, saudara-saudara. Inilah yang terjadi. Maka datangilah masjid-masjid apabila kita dipanggil untuk melaksanakan salat, ketika hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, datanglah. Sebelum kita didatangi oleh saudara-saudara kita dengan membawa keranda, ketika itu kaki kita sudah tidak bisa lagi untuk berjalan, tangan kita sudah tidak bisa lagi untuk memegang, mata kita sudah tidak bisa lagi untuk melihat, mulut kita sudah tidak bisa lagi untuk berbicara, telinga kita sudah tidak bisa lagi untuk mendengar. Maka datanglah ke masjid-masjid Allah untuk melaksanakan sholat. Sholatlah sebelum kita disolatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Dalam khutbah yang kedua ini, mari kita tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita, tundukkan semua kemauan dan keinginan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.